Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya teman-teman yang selalu menyimak. Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe itu gratis dan membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih ya teman-teman. Ya, ini adalah beat injeksi yang kemarin saya lembur sampai jam 10. Penyakitnya motor ini mati, tidak ada pengapian ya, kontrol semuanya mati, kontrol yang ada di spidol semuanya mati ya. Sebelum kita ke tutorialnya, yuk kita simak yang lewat ini. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mungkin penyakit ini belum Anda ketahui ataupun sudah Anda yang ketahui ya. Ada yang belum, kita simak ya. Pertama kali motor ini ya, sore jam 3-an itu pasien masuk. Motor mati ketika saya kontak, lampu tidak menyala, kontrol tidak hidup semua. Setelah saya cek tidak ada pengapian juga ya teman-teman. Kemudian saya buka akinya, saya cek akinya normal ya. Ini pengecekan tanpa alat injeksi. Kuncinya satu, hanya ketelitian dan tahu cara kerjanya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke permasalahan, mungkin saya akan berbagi sedikit ya untuk pengalaman motor injeksi untuk pemula dan bengkel kampung yang belum pernah bongkar-bongkar. Dulu pertama kali kita membongkar atau kita menangani motor injeksi, pertama kali ada motor injeksi, mungkin kita menyerah ya. Banyak itu teman-teman ketika dulu pertama kali ada motor injeksi itu sudah bilang nggak bisa dulu, alasannya tidak punya alat, nggak bisa ini ya. Kuncinya satu, ketika kita menangani motor seperti motor Miuji terutama ya, kita bahas ke materi yang lain dulu sebentar biar kita tahu mudeng cara kerjanya. Ketika kita tidak mengerti alur jalur kabelnya, cobalah untuk bengkel-bengkel kampung dan pemula, jangan kita takut. Lah yang membuat motor injeksi kan orang ya, yang membuat alat kan ya orang juga. Lah kenapa kita takut? Pertama kali ketika kita menangani motor injeksi, contohnya Miuji ya. Ini sebelum ke tutorialnya ya, nanti saya akan berbagi pengalaman motor ini mati apa masalahnya. Tapi sebelum itu kita coba berbincang-bincang dulu, mengasah pikiran kita supaya kita itu kembali maksimalkan pikiran kita ya. Yang pertama, ketika kita membongkar Miuji, coba kita bongkar kabelnya semua, arahnya kemana? Nah, itu kan jarang yang dilakukan bengkel-bengkel ya, terutama bengkel kampung dan bengkel pemula, karena dia takut. Kalau kita takut, kita bongkar motor sendirilah, motor kita, mungkin motor dulur kita bongkar ya. Kan jangan diapa-apain, jangan dipotong-potong, kita lepas solasinya semuanya ya, kita bongkar semuanya deknya biar kita tahu arah kabelnya itu kemana semua ya. Jadi dari kabel spool itu kemana, dari kiprok kemana, dari kontakku kemana semua. Ketika kita membongkar semua kabel bodi itu, kita akan tahu ya. Oh ternyata dari kontak ke sini ya, dari kontak tuh ke sini ke flasher, ke bel, ke
injektor semuanya lah. Kita kan nggak pernah bongkar lah, kapan kita tahu ya, apalagi kita tidak sekolah, kita otodidak, terjun langsung ya. Kita ketinggalan zaman teman-teman ya. Walaupun kita tidak punya alat, kita harus maksimalkan otak kita dulu untuk alat. Tapi nanti nomor 2 ya, percuma ketika nanti kita punya alat tapi tidak bisa memakainya, tidak tahu mudeng cara kerjanya, kita bingung lagi nanti. Oke ya teman-teman, kuncinya di situ. Pokoknya kita harus maksimalkan apa yang kita bisa ya. Ya kalau memangnya kita tidak mampu, tidak bisa ya, seperti ada motor injeksi mati, wah gak bisa mas, harus ke bengkel resmi loh. Ya kapan kita majunya, kapan otak kita berpikir lebih maju lagi ya. Ya teman-teman ya, ini hanya untuk motivasi saja, biar kita tuh berpikir ya. Ketika kita membongkar motor, kita jangan takut, kita modal tester doang kok ya. Kita bongkar semuanya, modal tester, arahnya kemana, jalurnya kemana, biar kita tahu, biar kita mudeng cara kerjanya motor ini kemana. Kalau kita sudah mudeng, nah baru alatnya ya. Itu ya teman-teman ya. Ya kita kembali ke permasalahan motor Beat ini mati. Sesudah dikontak tidak hidup semua, saya buka akinya normal dan relaynya juga bagus kan. Yang mengontrol juga relay dari itu, relaynya juga ya, relaynya bagus. Saya bongkar kabel-kabelnya, ternyata juga tidak ada masalah. Tapi ingat, ketelitian ya, ketelitian, harus teliti lagi. Ketika itu langsung saya indikasi, coba kita bongkar kabel-kabel yang ada di jagang juga, dan ada yang kabel ground aki kan itu ke masa ya. Jadi motor ini ketika saya bongkar, saya sudah mulai, wah ini agak sulit. Nah, tapi ketika kita berpikir agak sulit, kita nanti sudah down dulu ya. Ketika kita mengalami mengerjakan pekerjaan yang agak sulit, kita santai saja, seperti yang saya bilang ke video-video sebelumnya. Jadi motor Beat ini beda dengan Beat yang lama-lama itu ya. Ketika dijagang kan dia mati, tapi itu kabel masanya kan masih di ground di body. Tapi kalau yang motor Beat ini tidak. Setelah saya odel-odel semuanya, saya tester semua jalur dari aki ke ke relay juga ke kontak, jalurnya bagus semua. Tapi indikasinya, loh kenapa kok mati, padahal motor ini masih baru kan, masih terlihat tidak pernah ke sawah atau kemana, atau motor ini banyak dipakai kan, kelihatannya kan enggak. Setelah saya telusuri, ternyata kabelnya guys. Kabel apa coba? Ternyata kabel masa yang menuju ecunya. Oke teman-teman, jangan di skip dulu, saya jelaskan ya, biar nggak gagal paham, biar tahu jalur-jalurnya ya. Jalur CD itu kemana, dan ini yang putus di groundnya itu kemana, kita simak ya. Jadi cara kerjanya ini begini guys. Setelah kita bongkar-bongkar, setelah kita tes ya, kita harus berani ngetes ya. Kalau kita nggak berani ngetes, kita tidak akan pernah maju ya. Modelnya kita harus the power of kepepet ya. Jadi cara kerjanya begini teman-teman. Ternyata yang putus itu jalur groundnya.
jalur ground yang ke ecu. Jadi ini jagang ya, jagang untuk masanya ya. Kalau jagang ini fungsinya begini teman-teman, masa ground ini ke CDI ya. Jadi CDI mengeluarkan masa ke sini ya, ke sini balik lagi ke ke CDI. Nah itu ya. Jadi dia kembali ke situ lagi. Nah, ke CDI itu ya. Nanti teman-teman bisa dicek di tester lagi. Jadi kalau ada kabel ground yang jagang itu putus di tengah jalan, ya itu bisa terjadi. Tapi kemarin ini bingungkan ya, ternyata putusnya itu di dalam kabel. Jadi kabelnya itu utuh, nggak ada yang putus, tapi dalamnya kobong. Kemungkinan ada indikasi ada yang pernah konslet mungkin. Jadi begini teman-teman ya, ternyata yang putus kemarin kabel ground yang menuju ecu putus ya. Ini tempat ecunya di sini ya. Nah di sini ini ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.